celah antara ketujuh zaman gereja dan ketujuh meterai. Pesan oleh saudara William Marion Branham ini mula-mula disampaikan dalam bahasa Inggris pada hari Minggu malam 17 Maret 1963 di Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Good evening, friends. It's a great privilege to be back here in the house of the Lord tonight in the service and still living on the manna from this morning that our souls were so greatly blessed by His great presence. And now tonight we have starting on the subject of the breach between the seven church ages and the seven seals. Selamat malam teman-teman. Ini adalah sebuah hak istimewa yang besar untuk kembali ke sini, ke dalam rumah Tuhan malam ini, dalam kebaktian, dan masih hidup dari mana tadi pagi. Jiwa kita sangat diberkati oleh hadiratnya yang besar. Dan sekarang malam ini kita akan memulai pada topik celah antara ketujuh zaman gereja dan ketujuh meterai. And I was just speaking this afternoon to a friend, and maybe the Lord willing sometime this summer, if He doesn't take me home or I get to come back, don't go overseas or something, I would like to strike again at the seven last trumpets. See? Dan saya hanya mengobrol tadi siang dengan seorang teman. Dan mungkin jika Tuhan menghendaki, suatu saat di musim panas ini, jika Ia tidak membawa saya pulang atau saya bisa kembali, tidak pergi ke luar negeri atau sesuatu, saya ingin mencoba lagi pada ketujuh sangkakala terakhir itu. Ya. And all bridges together. And then there's the seven last plagues, and it all blends right together as we'll see as we go along. Dan itu berhubungan semua. Dan kemudian ada ketujuh tulah terakhir di dalam ini. Dan itu berpadu semua, seperti yang akan kita lihat sementara kita berjalan terus. So, tonight, we're kind of getting quietened. Maybe just a little lengthy tonight, but even as soon as I get back here, now all the preaching I'd done in Phoenix, I never one time even got hoarse. See, that's right. And oh my, how hard I preached. Maka malam ini, sementara kita agak lebih tenang, mungkin malam ini saya akan agak lama sedikit, bahkan dengan segera ketika saya kembali ke sini. Nah, dengan semua khotbah yang telah saya sampaikan di Phoenix, suara saya tidak pernah serak, bahkan satu kali pun. Ya, itu benar. Dan wah, betapa kerasnya saya berkhotbah. And I believe it was 27 services without getting hoarse. But it's a climate here. You see, it's just bad right here. Just a valley. It's just a bad condition back here. And healthy, you know what I mean? It's bad. And any preacher has a bad throat to begin with. Dan selama saya percaya itu 27 kebaktian, tidak serak. Tetapi masalahnya adalah iklim di sini. Anda tahu, hanya di sini iklimnya buruk, hanya sebuah lembah. Di sini kondisinya buruk, dan bagi kesehatan, Anda tahu apa yang saya maksud. Di sini iklimnya buruk, dan setiap pengkhotbah, orang yang berkhotbah memiliki tenggorokan yang buruk pada dasarnya. A doctor friend of mine looked into my throat one time to see what was wrong. Said nothing. Said you just got calluses on your vocal cords there. Said that's from preaching. Seorang teman saya yang dokter memeriksa tenggorokan saya suatu kali untuk melihat apa masalahnya. Dikatakan tidak ada. Dikatakan hanya ada kapalan pada pita suaramu. Dikatakan itu karena berkhotbah.
I kind of like that, you know. That made me feel better as long as it could be applied to preaching. It would be all right for the kingdom of God. Baik, saya agak senang. Anda tahu, itu membuat saya merasa lebih enak, asalkan itu bisa dipakai untuk berkhotbah. Anda paham? Itu tidak apa-apa bagi kerajaan Allah. Now, we might not be able to bear in our body the mark of Jesus Christ like Paul did from being beat, but we might bear our mark from preaching and giving our voice against the things that's wrong. So, we're thankful that we don't have to be beat anymore, especially up to this time. Nah, mungkin kita tidak bisa memiliki tanda pada tubuh kita sebagai milik Yesus Kristus seperti Paulus karena dicambuk. Tetapi mungkin kita memiliki tanda karena berkhotbah dan memakai suara kita melawan hal-hal yang salah. Maka kita bersyukur bahwa kita tidak perlu dicambuk lagi, khususnya sampai saat ini. We are. How many in here has read what time is it served, or has heard it? You know, what time is it served? That's bothered me quite a bit. If you haven't, I wish some way if you could get to hear it or some way. Maka kita, berapa orang di sini yang pernah membaca, ini jam berapa Pak? Atau pernah mendengar itu, Anda tahu, ini jam berapa Pak? Itu membuat saya sangat gelisah. Jika Anda belum pernah, mudah-mudahan dengan suatu cara, Anda bisa mendengar itu, atau entah bagaimana. Kind of bothered me. I just wanted to drop this before starting the service. About a week or 10 days ago, I was so disturbed. I wouldn't take services or anything because I didn't know it. It seemed like it could be something that was bad, and I didn't know just what it was. Membuat saya agak khawatir. Saya hanya ingin memasukkan ini sebelum memulai kebaktian. Sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu, saya begitu gelisah. Saya tidak mau mengambil kebaktian atau apapun, karena saya tidak mengetahuinya. Tampaknya bisa merupakan sesuatu yang buruk, dan saya tidak tahu sebenarnya apa itu. So one early morning I got up to go up in the Sabina Canyon, which from the house is only about 30 minutes drive or 40 to the head of the Sabina Canyon. And then there's a road that runs 30 miles up into the mountain. Maka suatu hari pagi-pagi sekali saya bangun untuk pergi ke Sabino Canyon, yang dari rumah dengan kendaraan hanya sekitar 30 menit atau 40 ke permulaan dari Sabino Canyon. Lalu ada jalan yang panjangnya 30 mil ke atas gunung itu. Strange country. Up there, I can be here on the desert where it's 80 and 90 right now, and in 30 minutes be an 8 foot of snow, see, on top of the mountain. We was at Phoenix just recently, where it was 28 degrees. Daerah yang aneh di atas sana. Saya bisa berada di sini di padang gurun, di mana suhunya 80 dan 90 saat ini. Dan dalam waktu 30 menit berada dalam salju yang tebalnya 8 kaki. Ya, di puncak gunung itu. Kami berada di Phoenix baru-baru ini, di mana suhunya 28 derajat. They had the swimming pool heated, people swimming, and about 40 minutes drive from there was 40 below zero at Flagstaff. See? That's the difference from the up currents and the desert. And very healthy for asthmatics and so forth. Mereka memanaskan kolam renang, dan orang-orang sedang berenang, dan berkendaraan sekitar 40 menit dari sana. Suhunya 40 di bawah 0 di Flagstaff. Paham? Itulah perbedaan antara arus di atas dan padang gurun, dan itu sehat sekali bagi penderita asma dan sebagainya. But now I went up in the canyon and I climbed way as high as I could go, and
I asked the Lord while sitting up in there what all this meant and so forth. I was kind of bothered and didn't know just what to do. And so while I was praying, a strange thing happened. Tetapi, saya naik ke jurang itu, dan saya mendaki setinggi-tingginya yang saya bisa. Dan saya bertanya kepada Tuhan ketika sedang duduk di sana, apa artinya semua ini, dan sebagainya. Saya agak gelisah dan benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka, ketika saya sedang berdoa, hal yang aneh terjadi. I want to be honest. Now, I could have fallen to sleep. It could have been like a trance, or it could have been a vision. I'm more or less inclined to believe that it was a vision. Saya mau berterus terang. Mungkin saya tertidur. Mungkin seperti dalam keadaan tidak sadar, atau mungkin itu adalah sebuah penglihatan. Saya agak cenderung untuk percaya bahwa itu adalah penglihatan. That I had my hands out saying, Lord, what does this blast mean? And what does these 7 angels and a constellation of the pyramid picking me up from off the ground and turning eastward, what does it mean? Bahwa saya mengulurkan tangan saya sambil berkata, Tuhan, apa artinya ledakan ini? Dan ketujuh malaikat ini dalam gugusan berbentuk piramida mengangkat saya ke atas dari tanah dan berputar ke arah timur. Apa artinya itu? I was standing there in prayer, and something happened, and now something fell in my hand. Now I know if you don't understand spiritual things, it may seem very strange, but something struck in my hand, and when I looked, it was a sword. Saya berdiri di sana berdoa, dan sesuatu terjadi, dan sesuatu jatuh ke tangan saya. Dan saya tahu, jika Anda tidak memahami hal-hal rohani, mungkin itu tampak aneh sekali. Tetapi sesuatu menyentuh tangan saya, dan ketika saya melihat, ternyata itu adalah sebuah pedang. And the handle was made of pearl, the prettiest pearl I ever seen. And the guard, where I guess it's to keep your hands from being lanced, while the people were dueling, was gold. Dan gagangnya terbuat dari mutiara yang paling indah yang pernah saya lihat. Dan batang silangnya, Anda tahu, di mana saya duga itu untuk melindungi tangan Anda, agar tidak tertusuk. Anda tahu, ketika Anda sedang orang-orang yang berduel, terbuat dari emas. And the saber's blade wasn't too long, but it was just razor sharp. And it was glistening silver. And it was the prettiest thing I ever seen. It just fit my hand exactly. And I was holding it, I said, isn't that pretty? Dan bilah pedangnya tidak terlalu panjang, tetapi itu benar-benar tajam sekali. Dan itu terbuat dari perak yang berkilat. Dan itu adalah benda yang paling indah yang pernah saya lihat. Itu benar-benar pas sekali di tangan saya. Dan saya memegang itu. Saya katakan, betapa indahnya. I looked at it and I thought, but I always afraid of a sword. I was kind of glad that I lived out of the days that they used them, because I'm afraid of a knife. And so I thought, what would I do with that? And while holding it in my hand, a voice from somewhere said, that is the king's sword. And then it left me. Saya memandang itu, dan saya pikir, tetapi Anda tahu, selalu takut akan pedang. Saya seperti senang bahwa saya tidak hidup di zaman di mana mereka memakai pedang. Sebab saya takut akan pisau. Maka saya pikir, apa yang akan saya lakukan dengan itu? Dan sementara memegang dengan tangan saya, satu suara dari suatu tempat berkata, itu adalah pedang sang raja. Dan kemudian itu meninggalkan saya.
Well, I wondered what it meant. That is the king's sword. And I thought if it would have said a king's sword, it might have been that I would have understood it, but it said the king's sword. Nah, saya bertanya-tanya dalam hati, apa artinya itu? Itu adalah pedang sang raja. Dan saya pikir, seandainya suara itu berkata, pedang seorang raja, mungkin saya akan bisa mengerti. Tetapi ia berkata, pedang sang raja. So, I may not have this right, but I thought there's only one, the king, that's God. And his sword is this, sharper than a two-edged sword, see? And he abide me in my words, see? Maka mungkin saya salah dalam hal ini. Tetapi saya pikir hanya ada satu sang raja, yaitu Allah. Dan pedangnya adalah ini, lebih tajam dari pedang bermata dua, ya. Dan kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, paham? And I thought in dueling, you see, and as I don't understand one word of it, but one principle of dueling. But the best of my understanding, the knife striking across, and then finally the swords, if they lock the enemy and you lock the swords like this, then it takes the strength of the man dueling. Dan saya pikir dalam berduel Anda paham, dan karena saya tidak mengerti satu kata pun dari itu. Tetapi atau satu prinsip pun dalam berduel. Tetapi setahu saya, pedang itu sambar menyambar